Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah di sela-sela kegiatan iktikaf kita untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semakin menambah besarnya pahala iktikaf kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti ini tidak sekedar menambah wawasan kita, tapi lebih dari itu semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika pada pertemuan kemarin kita telah membahas sedikit muqaddimah tentang tazkiyatun nafas, hukumnya dan pentingnya serta sarananya, maka pada hari ini kita insyaallah akan mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah, disyarah oleh salah satu ulama Nusantara kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Ini kitab tidak asing di dunia pesantren, jadi adik-adik yang mungkin pernah di pesantren atau lagi libur pesantren, tidak asing dengan kitab ini. Biasanya yang ngaji kitab ini santri, Pak. Tapi pada pagi hari ini alhamdulillah yang ngaji bapaknya santri. Kita langsung masuk ke al-qismu tsani, bagian yang kedua. Karena bagian yang pertama sedikit banyak sama dengan kitab yang kita kaji di sini, yaitu Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang merupakan ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin, yang kitab itu adalah intisari dari Ihya Ulumuddin. Sama-sama ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka kita langsung masuk pada pembahasan yang kedua. Al-qawlu fi jtinabil ma'asi. Qaul tentang menjauhi kemaksiatan. Jadi pembahasan ini diawali dengan pentingnya menjauhi kemaksiatan. Kata Imam Ghazali, i'lam anna lid-dini syatraini. Ketahuilah bahwa agama itu memiliki dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'at. Yang pertama adalah meninggalkan larangan, yang kedua adalah mengerjakan ketaatan. Jadi inti daripada agama kita itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah meninggalkan larangan,
Yang kedua adalah melaksanakan ketaatan. Maka takwa yang sering kita dengar dari para khatib, ya, definisi takwa itu adalah ya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watarkul manahi huwa al-ashaddu, meninggalkan larangan itu adalah yang paling berat. Fa innat ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahad, karena ketaatan setiap orang bisa melaksanakannya. Wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Adapun meninggalkan syahwat, maka tidak mampu atasnya kecuali orang-orang yang siddiqun, yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat dibanding melaksanakan ketaatan. Apa sebabnya? Karena daya tarik maksiat itu kuat sekali. Terkadang orang sudah menunaikan ketaatan tapi masih sedikit banyak terjatuh dalam kemaksiatan. Maka biasanya para dai ya mengistilahkan STMJ. Apa itu, Pak? Sholat terus, maksiat jalan, ya. Jadi daya tarik kemaksiatan itu kuat. Kata Imam Ibnul Qayyim, maksiat itu ibarat candu. Orang kalau sudah kecanduan, kira-kira mudah atau tidak meninggalkan? Susah. Ya. Bapak-bapak misalnya, ya di sini nggak ada, di luar sana banyak. Kecanduan rokok. Itu biasanya meninggalkannya ringan apa berat, Pak? Ya, berat. Pahit katanya. Nggak makan kuat, ya nggak minum kuat, tapi nggak ngerokok berat. Itulah candu, ya. Nah, maksiat itu dampaknya mirip seperti itu, ya. Dia bisa menjadi candu. Makanya kata Imam Ghazali, meninggalkan maksiat itu jauh lebih berat dibanding menunaikan ketaatan. Yang benar-benar bisa meninggalkan maksiat adalah siddiqun, orang-orang yang memiliki keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasulullah bersabda, al-muhajiru man hajaras su'. Orang yang berhijrah hakikatnya adalah orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahidu man jahada hawahu. Dan mujahid hakikatnya adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, dalam penjelasannya disebutkan ya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa as-siddiqun itu? Wahum alladzina sa'adat nufusuhum taratan bimaraqin nazari fil hujaji wal ayati wa ukhra bima'arijit tasfiyati war riyadati ila aujil irfani hatta ittala'u alal asya wa akhbaru anha ala ma hiya alaih. Ya. Siddiqun itu siapa sih? Ya, orang-orang yang jiwa mereka itu naik ya dengan memiliki pandangan terhadap hujjah-hujjah maupun ayat-ayat. Ya, jadi jiwanya berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah,
Kemudian dia membiasakan diri untuk menyucikan jiwanya, ya, dan mengamalkan perintah-perintah agama, ya, sehingga dia naik pada level, ya, al-irfan, orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya. Maka orang yang seperti itu dia akan selamat dari terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik, di zaman ulama kita, ya, Imam Ibrahim bin Adham, ada anak muda mengadu kepada beliau tentang keinginannya di dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat. Wahai Imam, mengapa selalu terbersit di hatiku untuk mengerjakan maksiat? Ya, anak muda, syahwatnya membara, nafsunya tinggi. Maka sang imam menasehati dengan nasihat yang langsung membuat pemuda itu sadar. Ya, kata Imam Ibrahim bin Adham begini, ya enggak apa-apa kamu kerjakan maksiat, tapi syaratnya 5. Pertama, jangan makan rezekinya Allah. Kedua, jangan tinggal di buminya Allah. Ketiga, cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Keempat, yakinkan diri kamu saat didatangi malaikat maut, kamu bisa berkata, jangan cabut nyawaku hari ini. Beri aku kesempatan setahun, 2 tahun, 10 tahun. Kelima, yakinkan saat nanti kamu didatangi malaikat Zabaniyah di hari kiamat, diseret ke neraka, kamu bisa berkata, saya tidak mau ikut Anda, saya maunya masuk surga. Ini 5 nasihat yang langsung membuat pemuda itu sadar, mengenal Allah dengan sebenarnya, dan seketika maksiat, ya, keinginan maksiat di dalam hatinya itu padam. Ya. Ini siddiqun, orang-orang yang mengenal Allah dengan, ya, sebenar-benarnya. Maka kalau kita terbersit keinginan di hati kita untuk mengerjakan maksiat kepada Allah, coba kita renungkan nasihatnya siapa tadi? Imam Ibrahim bin Adham. Jangan makan rezekinya Allah. Mungkin nggak Pak kita hidup di muka bumi ini tanpa makan rezekinya Allah? Nggak mungkin. Semua yang kita nikmati hari ini, badan yang sehat, kita punya duit untuk beli makanan, pakaian, untuk membina rumah tangga, untuk menyekolahkan anak, itu semua dari siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu jangan tinggal di buminya Allah. Kalau kita tidak tinggal di buminya Allah, mau tinggal di mana lagi? Ya. Di kolong jembatan misalnya. Kolong jembatan masuk ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada tempat lagi yang kita bisa bernaung kalau tidak di buminya Allah. Ketiga, cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Di mana tempat di muka bumi ini yang Allah nggak bisa lihat? Kita masuk goa, Allah lihat apa tidak? Allah lihat. Kita sembunyi di kamar mandi, Allah lihat. Kita masuk kamar, kita kunci kamar kita, ya, CCTV kita tutup pakai kain, Allah lihat apa tidak Pak? Allah lihat. Ya. Bahkan jangankan yang zahir, yang terlintas di hati kita Allah tahu. Ya. Kemudian malaikat maut misalnya, kalau sudah tiba, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimundurkan meskipun hanya sejenak saja. Bagaimana mungkin kita minta undur setahun, 2 tahun, 10 tahun? Ya. Bagaimana kalau saat kita maksiat itu
kita dicabut nyawa kita oleh malaikat maut, maka kita menghadap Allah dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan keimanan kita berkurang kesempurnaannya, maka kita mati husnul khatimah apa su'ul khatimah, Pak? Su'ul khatimah, ya. Dan yang kelima, renungkan saat nanti di akhirat diseret malaikat zabaniyah, dilempar ke neraka. Siapa yang bisa menolak? Ya, tidak ada yang sanggup. Hari itu tinggal hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka orang yang selalu merenungkan 5 perkara itu, dia akan selamat dari kemaksiatan di dalam hidupnya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Imam Ghazali, wa'lam annaka innama ta'sillah bijawarihika. Ketahuilah, sesungguhnya kamu melakukan maksiat kepada Allah itu dengan anggota tubuhmu, dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, ya. Wa hiya ni'matun minallahi 'alaika. Padahal itu adalah nikmat Allah atasmu. Kita punya mata, ini nikmat dari Allah. Telinga, nikmat dari Allah. Coba kalau orang tidak bisa melihat, ya, maka berkurang sebagian kenikmatan di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa bedakan mana siang, mana malam, mana terang, mana gelap, mana hijau, mana merah, mana kuning, mana biru, ya. Kalau dia tidak bisa mendengar misalnya, maka otomatis dia juga tidak bisa berbicara. Karena manusia itu kenapa bisa berbicara? Ya, ada sesuatu yang dia rekam. Tapi kalau dia tidak bisa mendengar, maka dia juga tidak bisa berbicara. Berkurang sebagian kenikmatan dunia yang dia miliki. Atau tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya. Berkurang sebagian kenikmatan dunia yang dia miliki. Maka kita diberi semua kenikmatan oleh Allah. Mata ada 2, normal semuanya. Telinga ada 2, normal semua. Tangan, kaki, sehat semuanya. Kita bisa beraktivitas dengan baik. Lalu nikmat Allah yang begitu besar itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amanatun ladaika, dan anggota tubuhmu itu adalah amanah di sisimu. Fasti'anatuka bi ni'matillah, maka mempergunakannya kamu atas nikmat-nikmat Allah ala maksiatin, untuk bermaksiat. Ghayatul kufrani, itu adalah puncak kekufuran. Wa khiyanatuka, ya, dan khianatmu fi amanatin, pada amanah istauda'akahallahu ta'ala, yang Allah titipkan kepadamu. Ghayatut tughyani, itu adalah puncak melampaui batas. Kita diberi nikmat yang begitu banyak, lalu nikmat itu bukannya kita gunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa, untuk, ya, berinfak, bersedekah, untuk berhaji, berumrah, berzikir kepada Allah. Bukannya kita gunakan untuk taqarrub ilallah, tapi malah kita gunakan untuk durhaka kepada Allah, ya. Coba kita buat analogi sederhana, Pak. Kalau Bapak misalnya, ya, panen buah mangga, lalu dibagi-bagikan kepada tetangga, ya, masing-masing 5 kilo. Tetangga sebelah kanan 5 kilo, sebelah kiri 5 kilo, depan 5 kilo, belakang 5 kilo. Lalu, ya, buah mangga yang Bapak kasih tadi itu digunakan untuk melempar kepala Bapak. Itu kira-kira orang seperti itu, ya, berbakti apa durhaka, Pak? Maka coba kita renungkan, kita diberi oleh Allah kenikmatan yang begitu banyak,
lalu nikmat itu kita gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, itulah puncak kekufuran, itulah puncak melampaui batas. Jadi renungan tentang maksiat itu seperti itu. Renungan tentang maksiat itu adalah puncak kekufuran, puncak melampaui batas. Maka ulama ya di dalam menjelaskan tentang kemaksiatan, maka dengan penjelasan-penjelasan yang berat, nggak ada yang meremehkan kemaksiatan. Ketika mereka merenungkan maksiat seorang hamba kepada Tuhannya, itu perkara yang berat, bukan perkara yang remeh. Kata Imam Al-Hasan ya rahimahullah, waihak ya bena Adam, hal laka bimuharabatillah taqah, innahu man asallah faqad harabahu. Celaka wahai manusia, siapa yang bisa menang berperang melawan Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau perang lawan manusia masih ada peluang untuk menang. Tapi kalau perangnya sudah lawan Allah, masih ada peluang menang atau pasti kalah, Pak? Pasti kalah. Maka kata beliau, innahu man asallah faqad harabahu. Siapa yang maksiat kepada Allah, sungguh dia telah kumandangkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perang lawan Allah itu perkara ringan atau berat, Pak? Berat. Begitu ulama di dalam mensifati kemaksiatan. Perang lawan Allah. Lalu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu ulama besar dalam mazhab Hambali, kullu man asallah fahuwa jahil wa kullu man ata'ahu fahuwa alim. Siapa yang maksiat kepada Allah, maka pasti dia jahil. Dan siapa yang taat kepada Allah, maka dia alim. Ya. Mengapa orang maksiat itu disebut jahil? Ya. Pertama, karena dia tidak memahami keagungan Allah, kebesaran Allah. Orang yang faham keagungan Allah, kebesaran Allah, pasti dia akan takut, pasti dia akan tidak berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tidak jarang orang yang memahami kebesaran Allah, dia akan mendapatkan petunjuk keimanan. Makanya orang yang maksiat itu disebut jahil karena tidak faham semua itu, ya. Padahal tanda kebesaran Allah itu ada di mana-mana. Enggak usah pada diri orang lain, pada diri kita sendiri. Maka di surat Az-Zariyat, ya, bagaimana cara kita merenungkan kebesaran Allah? Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, tidakkah kalian mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita punya mata. Mata itu, ya, coba kalau ditanyakan dokter spesialis mata, bagaimana unsur mata itu? Masya Allah, ya, rumit sekali. Orang secerdas apapun di muka bumi ini, gelarnya profesor, doktor, ada nggak Pak yang bisa membuat mata buatan? Lalu fungsinya seperti mata kita, ya, yang normal, tidak berbeda sama sekali. Ada Pak? Ya, nggak ada. Itu baru satu organ, mata. Belum lagi otak, ya, terdiri dari sekian juta sel, ya, menyimpan sekian banyak memori. Begitu otak manusia error, maka, ya, orang itu sudah tidak lagi normal. Ya. Orang kalau mau merenungkan itu, dia akan mendapati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau mau mereview kehidupannya dari sejak dilahirkan. Lahir lemah, nggak bisa apa-apa. Hanya satu bisanya. Apa itu Pak?
nangis. Lapar nangis, haus nangis, ya. Ngantuk nangis, buang air nangis, lemah. Ya. Kemudian begitu bertambah usianya, kuat, ya. Lalu begitu sudah tua kembali lemah. Maka terkadang orang tua itu ya keadaannya tidak jauh berbeda dengan bayi. Ya. Begitu orang tua reoni, ya sesama orang tua Pak, usia sudah 80 lebih. Maka pertanyaannya seperti pertanyaan yang dulu ditanyakan kepada ya orang tuanya bayi. Anakmu masih pakai pampers? Ya. Jadi kembali apa? Lemah. Maka orang kalau mau merenungkan itu dia akan mendapati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika merenungkan ya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah yang besar-besar, yang kecil dan banyak di sekitar kita. Apa contohnya, Pak? Ya. Nyamuk. Allah itu menegaskan di surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ya. Nyamuk itu sekecil itu, organnya lengkap. Tangannya ada, kakinya ada, ya, otaknya ada, matanya ada. Ya. Coba profesor paling hebat di muka bumi ini, ada nggak yang bisa membuat nyamuk? Kalau nyamuk sekecil itu bagaimana ukuran otaknya, ukuran matanya, ya? Maka orang kalau merenungkan itu, dia akan mendapati kebesaran Allah dan tidak jarang akan menemukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik, dulu ada seorang dokter ahli bedah, ya, namanya Maurice Bucaille. Ini dokter yang menjadi dokter keluarganya Raja Faisal. Ya, beliau berkebangsaan Prancis, lalu diangkat jadi dokter keluarga Raja Faisal, Raja Saudi. Satu ketika Maurice Bucaille ini diundang oleh Presiden Mesir, ya, Anwar Sadat, untuk meneliti muminya Fir'aun. Maka dia pun tertarik karena dia dokter ahli bedah. Begitu diteliti muminya Fir'aun, rupanya setiap organnya Fir'aun itu dipenuhi dengan ya kadar garam yang sangat tinggi. Makanya dia awet. Maka seorang Maurice Bucaille ini langsung menyimpulkan ini meninggal karena tenggelam di laut. Ya. Hari itu literasi yang bicara Fir'aun nggak banyak. Dan yang paling lengkap menjelaskan Fir'aun secara detail adalah apa, Pak? Al-Quran. Maka dijelaskan dalam surat Yunus, ya, ayat 90 sampai 92. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghya wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah begini, kami seberangkan Bani Israel melewati lautan, lalu diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, ya, dengan penuh permusuhan dan melampaui batas. Maka begitu Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan, ya, Fir'aun berkata, aku beriman bahwa sesungguhnya tiada Tuhan
kecuali yang diimani oleh Bani Israel, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Fir'aun mengatakan itu saat nyawanya sudah di sini. Ya. Orang kalau taubat, nyawanya sudah di kerongkongan, diterima apa tidak, Pak? Tidak diterima. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum yughargir. Ya, nyawanya di sini. Kalau sudah di sini tidak diterima oleh Allah. Makanya dalam ayat berikutnya, al-ana, mengapa baru sekarang kamu beriman? Waqad asaita qablu, sebelum ini kamu maksiat, menentang Allah dan Rasulnya. Wa kunta minal mufsidin, kamu termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka kata Allah di ayat berikutnya, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka hari ini kami selamatkan badanmu agar menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Maka akhirnya ya Maurice Bucaille ini masuk Islam. Jadi orang kalau mau merenungkan tanda kebesaran Allah, maka dia akan menemukan hidayah. Ya. Jadi mengapa orang yang maksiat itu disebut jahil? Dia tidak memahami kebesaran Allah, padahal kebesaran Allah bertebaran di sekitarnya, bahkan ada pada dirinya. Ya. Ini sebab pertama. Sebab kedua, mengapa kata Ibnu Rajab Al-Hambali orang yang maksiat itu disebut jahil? Karena dia lebih tergiur kenikmatan yang sementara dibanding kenikmatan yang selamanya. Orang ingin mendapatkan kenikmatan sesaat, ya. Dia minum khamr, dia berjudi, dia berzina, padahal itu hanya kenikmatan yang sesaat saja. Dia melupakan kenikmatan yang kekal selamanya, yaitu kenikmatan surga. Maka orang seperti itu disebut pinter apa jahil, Pak? Jahil. Kalau ada anak sekolah misalnya, ya, dari awal sudah dijelaskan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya. Setelah 3 tahun ini ada wisuda, ada masa depan, ada ya, ada menikah, ada membangun rumah tangga, ada masa depan yang cerah. Tapi di sela-sela 3 tahun ini hambatannya juga banyak. Ada game, ya, ada nongkrong di warung, ya, ada pergaulan bebas, ada tawuran, ya. Maka siswa yang cerdas, dia tinggalkan hal-hal yang sesaat tadi demi meraih masa depan yang cerah. Itu yang cerdas. Tapi siswa yang jahil, maka dia lebih mementingkan kenikmatan yang sesaat, ya, merasa hebat begitu bisa nongkrong sambil minum-minum, sambil bawa celurit besar-besar, ya. Itu pinter apa jahil, Pak? Ya, jahil. Jadi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mensifati kemaksiatan itu adalah sebuah kejahilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan misi dakwahnya Nabi, ya, Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Demikianlah kami utus seorang rasul ke tengah-tengah kalian, dari kalangan kalian. Misinya apa? Pertama, yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, ya. Membacakan Al-Quran, itu misi diutusnya Nabi. Maka ya, pendidikan kita hari ini itu harus menghasilkan, ya, generasi yang bisa baca Quran.
Kalau ada ya orang sekolah katanya sudah paling tinggi, profesor, Pak, tapi nggak bisa baca Quran, itu belum berhasil pendidikan seperti itu. Ya. Kedua, wa yuzakkikum, ya, menyucikan jiwa-jiwa kalian. Begitu dia belajar, maka hatinya menjadi bersih, menjadi takut kepada Allah, menjadi tidak berani maksiat kepada Allah. Ya, nah ini standar pendidikan yang berhasil. Makanya kalau ada ya pendidikan kok tidak berhasil membuat santri, membuat siswa takut kepada Allah, nah itu gagal. Ya, katanya pinter, ya, bisa ngitung dengan cepat, bisa ya membuat makalah ini dan itu, tapi kerjaannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu gagal. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, ya, orang yang maksiat itu apa? Jahil. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian ya apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Ya. Dari awal sampai akhir 4 ini itu berkaitan dengan ilmu. Membaca Al-Qur'an, ilmu, ya. Menyucikan jiwa, ilmu. Mengajarkan Quran dan sunnah, ilmu. Kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui juga ilmu. Maka misi diutusnya Nabi dari awal hingga akhir itu adalah berkaitan dengan ilmu. Makanya kalau kita mengaku cinta Nabi, itu pasti konsekuensinya cinta ilmu, rajin ngaji. Orang ngaku cinta Nabi tapi nggak mau ngaji, itu cinta yang palsu. Ya. Kemudian mari kita lihat bagaimana ulama yang lain, ya, ketika menjelaskan tentang bahayanya ya kemaksiatan. Maksiat itu dampaknya luar biasa, ya, baik bagi diri kita maupun bagi lingkungan kita. Ya. Mengapa kalau ada orang menuntut ilmu seperti ini, itu kata Nabi, hewan-hewan ikut bersukacita. Ya. Wal muallimu wal muta'allimu yastaghfiru lahu man fis sama, ya, man fis samawati wal ard hattal hitani fi jawfil ma. Orang yang menuntut ilmu itu dimohonkan ampunan oleh penghuni langit dan bumi. Sampai ikan-ikan di dalam laut itu memohonkan ampunan untuk orang yang mencari ilmu. Apa sebabnya, Pak? Karena orang begitu mempelajari ilmu, ya, lalu dia faham akan kebesaran Allah, lalu dia tidak berani maksiat kepada Allah, maka yang selamat itu tidak hanya manusianya, tapi lingkungannya ikut selamat. Ya. Karena orangnya faham agama, maka tidak ada yang merusak lingkungan, tidak ada yang meracuni lautan. Buang limbah di laut nggak ada, buang limbah di sungai nggak ada. Ya. Maka ikan-ikan ikut merasakan rahmat disebabkan manusia menuntut ilmu. Makanya mereka bersukacita. Ya. Tapi sebaliknya, ketika orang tidak faham akan ilmu agama, lalu mereka menjadi orang-orang yang ahli maksiat, maka dampaknya juga bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk lingkungannya. Ya, maka kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, ya, azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di sekitar kalian saja. Begitu terjadi azab, Pak. Contohnya banjir, ya, seperti yang beberapa hari lalu menimpa sebagian saudara kita. Ya, contoh misalnya terjadi banjir.
banjir itu apakah hanya memilih rumah orang-orang yang zalim saja atau semuanya kena? Ya. Kalau sudah terjadi banjir semuanya kena. Rumahnya orang ya zalim tenggelam, rumahnya pengurus masjid sama tenggelam juga. Ya. Apa di antara hikmahnya? Ya, disitulah pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau berhenti amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kemungkaran merajalela, maka kalau terjadi azab sifatnya adalah ya merata. Bahkan maksiat itu bisa menghalangi sebuah kemenangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau ngutus pasukan maka dinasehati dulu, ya. Nahnu qaumun la nunsaru bil quwwah wala bil kasrah. Kita ini umat yang tidak dimenangkan disebabkan kekuatan senjata, tidak pula disebabkan banyaknya jumlah. Tapi kita ini umat yang diberi kemenangan karena pertolongan Allah, ya. Maka kata beliau, maksiatuna akhwafu ilaina min aduwina. Kemaksiatan kami itu lebih kami takuti dibanding musuh-musuh kami. Ya. Apa sebabnya? Karena kemaksiatan itu bisa menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih ingat dalam perang Uhud ketika kemenangan sudah di depan mata, musuh sudah lari kocar-kacir. Maka sekelompok ya pemanah lupa terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berwasiat, apapun yang terjadi, jangan pernah turun dari bukit ini. Bahkan sekalipun kami terbunuh, pundak-pundak kami dihinggapi burung pemakan bangkai. Artinya perang sudah selesai, jangan pernah turun. Ya, ini wasiat yang nggak main-main. Maka sebagian pemanah, ya 40 dari 50 pemanah lupa terhadap wasiat Nabi. Mereka turun untuk mengumpulkan harta ghanimah. Dalam sebuah riwayat ya dijelaskan ya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa iblis itu ikut serta dalam perang itu. Bagaimana ya keikutsertaan iblis itu? Dia menjelma sebagai sosok orang tua ya yang menyuruh para pemanah itu untuk mengumpulkan harta. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, gara-gara maksiat maka kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna. Ya. Begitu kalau kita hendak mengerjakan maksiat, ya, renungannya seperti itu. Terkadang setan pinter. Ya. Kalau yang goda ahli pengajian seperti ini, Pak, ya, itu setan yang levelnya tinggi. Bukan level sembarangan, ya. Goda bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian, ahli iktikaf, masa diajak judi, diajak zina? Nggak mempan, ya. Langsung istighfar, astagfirullah. Ini setan pasti ini. Maka tipuan setan itu terkadang ya mengaburkan kita. Ya. Terkadang menggunakan dalil seolah-olah benar. Maka kata para ulama, ada orang-orang yang tertipu oleh setan dengan argumen begini. Ah, itu kan cuma dosa kecil. Ya. Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Rahmat Allah itu luas meliputi segala sesuatu. Ya, kan benar itu. Rahmat Allah luas meliputi segala sesuatu, ya. Maka banyak orang tertipu dengan itu. Kata mereka, mumpung masih muda, ya, hidup poya-poya, nanti kalau tua baru taubat, ya, matinya masuk surga. Nah, apalagi ditambah argumen, ya, tenang, yang penting kita itu orang yang beriman,
Ya, orang yang beriman itu nanti ya di akhirat disiksa sebentar. Ya. Bahkan ketemu artis-artis bintang-bintang film katanya. Setelah habis masanya pindah ke surga. Seolah-olah surga punya bapaknya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka ulama menasihati begini. Ya. Pertama, dosa memang ada yang kecil, ada yang besar. Tapi jangan lupa, yang besar itu adalah kumpulan yang kecil. Ya. Masjid Al-Hidayah sebesar ini, itu kumpulan apa, Pak? Batu bata yang kecil-kecil itu. Ya. Maka dosa kecil, kalau ditumpuk lama-lama jadi besar. Ya, ini pertama. Kedua, saat kita mengecilkan dosa, maka itu sudah menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saat kita cuma dosa kecil aja kok. Saat itu sudah menjadi besar di sisi Allah. Disebabkan kita meremehkannya. Ketiga, ya, ulama menasihati la tanzuru ila sighariz dzunub wanzuru ila azamati man asaitah. Jangan kamu lihat ya kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Memang betul rahmat Allah luas meliputi segala sesuatu. Ya, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Tapi jangan lupa Allah juga syadidul iqab, ya, dahsyat siksanya. Makanya dalam surat Ar-Ra'du, ya, ayat yang ke-6, wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Allah itu memiliki ampunan yang luas terhadap hamba-hambanya yang melakukan kezaliman, tapi juga Allah itu zat yang dahsyat siksanya. Jadi ayat yang berbicara tentang rahmat Allah yang luas itu juga diiringi bahwa azab Allah itu dahsyat. Apa tujuannya, Pak? Supaya manusia tidak bersandar pada rahmatnya Allah lalu meremehkan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau terkadang setan membisikkan di hati kita, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, rahmat Allah luas, ya, agar kita terjatuh dalam dosa, ya, maka renungkan Allah juga maha dahsyat siksanya. Ya, maka dengan itu insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ketika menjelaskan tentang orang yang mengerjakan maksiat, kata beliau, al-fajiru qalilul ma'rifah billah falidzalika qalla khaufuhu wastahana bil maksiyah. Orang yang durhaka, ya, gemar bermaksiat, itu tanda pengetahuannya tentang Allah sedikit. Ya. Dia tidak tahu bahwa Allah itu punya sifat as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat, ya. Allah juga punya sifat al-khabir, ya, diterjemahkan maha mengetahui. Apa bedanya, Pak? Kalau alim ini mengetahui, ya, yang nampak, tapi khabir itu mengetahui hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita, ya. Maka bayangkan ketika ada sahabat wanita namanya Khawlah binti Sa'labah, ya, dizihar oleh suaminya.
lalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wanita ada konflik rumah tangga, kemudian curhat. Itu kan suaranya tidak teratur. Kadang pelan, kadang keras. Ya. Kadang nangis. Saat itu Rasulullah itu sedang di rumahnya Aisyah. Ya. Aisyah di dalam kamar, Rasulullah dan Khawlah itu di ruang tamu. Aisyah yang di dalam kamar itu tidak mendengar suaranya Khawlah dengan jelas. Ya. Karena wanita lagi curhat masalah konflik rumah tangga. Maka turun ayat ya yang menjawab keluh kesahnya Khawlah binti Tha'labah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita, yaitu Khawlah binti Tha'labah, ya, yang mengadu kepadamu tentang zaujiha, tentang suaminya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, bertemu dengan Khawlah ya di jalan. Maka Khawlah ini bicara panjang lebar di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata Khawlah, ya, wahai Umar, dulu kamu masih Umar kecil. Ya, sekarang sudah besar, sekarang sudah jadi Amirul Mukminin, dinasehati bla 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 panjang kali lebar. Ajudan Umar maka menegur Khawlah. Khawlah, kamu ini terlalu banyak bicara. Apa kata Umar? Ya, dengarkan dia. Tahu nggak kamu siapa wanita ini? Wanita ini adalah Khawlah binti Tha'labah. Yang keluh kesahnya itu didengar oleh Allah, maka Umar lebih pantas mendengarkannya. Ya. Maka orang yang maksiat itu tidak memahami sifat-sifat Allah tadi, makanya dia berani mengerjakan maksiat. Falidzalika qalla khaufuhu, maka sedikit rasa takutnya kepada Allah. Wastahana bil maksiyah, dan meremehkan maksiat. Ah, cuma begini saja kok. Ah, cuma begini saja kok. Ya, itu gambaran sedikit sekali pemahamannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ibnu Abi Jamrah. Ya, Ibnu Abi Jamrah berkata, qalbul fajiri muzlimun fawuqu'u dzambi khafiqun indahu. Ya, hati orang yang sering bermaksiat itu gelap gulita. Maka karena gelap gulita pasti mudah terjatuh dalam dosa. Ya. Ibarat orang yang buta, lalu dia berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Maka besar peluangnya dia menginjak duri. Ya. Itulah orang yang hatinya gelap gulita, maka dia akan sering sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan. Kata Imam Ghazali, fa'adha'uka ra'ayaka. Ya, anggota-anggota tubuhmu ini adalah ya adalah ya peliharaanmu, ya, amanahmu. Fangzur, maka lihatlah, kaifa tar'aha, bagaimana kamu memeliharanya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, anggota tubuh kita ini itu adalah sesuatu yang kita memimpinnya, ya. Ibarat pemimpin, ini rakyatnya. Tangan kita itu rakyat, kaki kita itu rakyat, ya.
Siapa pemimpinnya? Kitalah yang mengendalikannya. Maka kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas yang dilakukan oleh tangan maupun kaki kita. Ya, mata maupun telinga kita maupun lisan kita dan seluruh anggota tubuh kita. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arsatil qiyamah. Dan kelak anggota anggota tubuhmu itu akan bersaksi atasmu di tempat-tempat di hari kiamat. Bilisanin taliqin dzaliqin, dengan lisan yang fasih dan jelas. Tafdahuka bihi ala ru'usil khalaiq, yang akan membuka aibmu di hadapan seluruh manusia. Jadi nanti di hari kiamat yang berbicara di hadapan Allah itu anggota tubuh kita. Qala Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, dalam surat An-Nur. Pada hari itu bersaksi atas mereka lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surat Yasin yang sering kita baca, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka, dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, dan yang bersaksi adalah kaki-kaki mereka atas apa yang mereka perbuat. Coba kita renungkan, jika nanti mulut kita dikunci oleh Allah, lalu tangan kita bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu tanggal sekian jam sekian dipakai untuk mengerjakan judi. Bagaimana argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaki kita juga bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya jam sekian malam tanggal sekian saya dipakai untuk karaoke. Bagaimana argumen manusia saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa dia berargumen lagi. Tangannya, kakinya sudah bersaksi di hadapan Allah atas keburukan-keburukannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, fahfaz, jagalah dirimu ya miskin, wahai orang yang miskin, jami'a badanika, seluruh badanmu, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khususan, terutama a'dha'aka as-sab'ah, anggota tubuhmu yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, karena neraka jahanam itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum, setiap pintunya sudah ditentukan bagian-bagiannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, maka hendaknya setiap kita menjaga anggota tubuh kita, terutama yang 7, karena kebanyakan dosa itu muncul dari 7 anggota badan ini. Dan pintu neraka jahanam itu ada 7. Apa saja? Dalam syarahnya dijelaskan, yaitu minal ain, berupa mata, wal udhun, telinga, wal lisan, lisan, wal batni, dan perut, wal farji, dan kemaluan, wal yadi, dan tangan, wal rijli, dan kaki. Mata, lisan, mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Ini 7 anggota badan yang paling sering melakukan dosa. Mata, dosanya melihat. Telinga, dosanya apa, Pak?
mendengarkan yang haram. Ya, kemudian lisan berbicara yang haram. Ya. Kemudian perut makan yang haram, ya, kemaluan ya digunakan untuk yang haram. Tangan, kaki melangkah pada yang haram. Ini 7 anggota tubuh yang penting sekali untuk kita jaga, kata Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, fa innama khuliqat laka litahtadi biha fi dhulumat wa tasta'ina biha fil hajat wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, ya, wa ta'tabira bima fiha minal ayat. Sesungguhnya diciptakan 7 anggota badan itu, kata Allah, agar kamu memperoleh petunjuk, ya, di tengah kegelapan, dan kamu ya bisa meminta tolong dengan 7 anggota tubuh itu untuk menunaikan hajat, kebutuhan-kebutuhanmu. Ya. Dan kamu melihat keajaiban, ya, kerajaan langit dan bumi dengan 7 anggota itu. Dan kamu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 7 anggota badan ini diciptakan itu dalam rangka kemaslahatan manusia, supaya ya manusia memperoleh petunjuk. Kalau dia memaksimalkan 7 anggota badan tadi, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang diperoleh siapa tadi? Maurice Bucalli. Masuk Islam dia karena memaksimalkan 7 anggota tubuhnya ya dalam kebaikan. Juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, kita bekerja cari nafkah, maka butuh tangan, butuh kaki. Ya, demikian pula untuk merenungkan kebesaran Allah pada kerajaan langit dan bumi. Ya, maka ada seorang ulama di Arab Saudi, ya, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ya, Syekh bin Baz, ya, yang Allah takdirkan ya buta. Maka beliau pernah mengatakan, kalau Allah menakdirkanku bisa melihat, yang pertama kali ingin aku lihat adalah unta. Apa sebabnya, Pak? Karena Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Tidakkah mereka manusia melihat bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu Masya Allah, kalau kita merenungkan tentang unta, kita akan mendapati kebesaran Allah. Unta ini makhluk yang ajaib. Ya, dia bisa hidup di tengah terik matahari. Ya, Bapak kalau ke Jeddah lihat kandang unta. Apakah kandang unta itu dikasih pohon-pohon supaya adem seperti di Ragunan? Ya, atau dikasih atap-atap supaya nggak kepanasan seperti kita buat kandang kambing? Ya, tidak. Kandang unta itu coba bayangkan, ya, gurun pasir seperti itu, lalu dikasih kawat pembatas. Begitu saja. Ya kepanasan, ya kehujanan, kalau ada badai pasir ya kena. Tapi dia kuat, ya. Sekali dia minum itu bisa menampung 150 liter. Tapi setelah itu dia bisa berjalan ratusan kilo tanpa minum setetes air pun. Maka kalau ada bapak-bapak di sini, begitu buka puasa 1 galon habis. Itu mirip apa, Pak? Kekuatannya mirip unta. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi orang yang merenungkan alam semesta, dia akan mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya menarik ketika Allah mengajak manusia untuk merenungkan kehidupan akhirat, ya, maka diawali dengan merenungkan ya ciptaan-ciptaannya. Ya.
Dalam surat An-Naba misalnya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ya, coba lihat berikutnya Allah mengajak manusia merenungkan alam semesta. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Setelah Allah merenungkan ciptaan-ciptaannya, ya, mengajak manusia merenungkan ciptaan-ciptaannya, baru kemudian diajak merenungkan fenomena kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba, dan seterusnya. Ya, karena orang yang bisa mengimani akhirat adalah yang merenungkan kebesaran Allah di alam semesta. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu untuk ingat akhirat, ya, itu hanya melihat sebagian kecil ciptaan Allah di dunia. Abu Bakar As-Siddiq satu ketika lihat seekor burung. Ya, Bapak kalau lihat burung, yang terbayang di benak Bapak apa? Ya, harga. Ini harganya murah ini. Oh, kalau yang ini mahal ini. Abu Bakar lihat burung, ya, pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Dia hinggap di pohon itu lalu makan buahnya. Pindah lagi pohon yang lain makan buahnya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Allah, sungguh nikmat jadi burung. Bisa makan buah dari satu pohon ke pohon yang lain dan tidak kena hisab. Ya Allah, seandainya aku hanyalah burung saja. Nangis Abu Bakar. Ya. Umar lihat kambing, ingat akhirat. Bapak lihat kambing, ingat sate. Ya, ingat gulai. Ya. Umar ingat akhirat. Umar lihat kambing diberi makan oleh tuannya. Kata Umar, sungguh nikmat jadi kambing. Diberi makan oleh tuannya hingga gemuk. Lalu disembelih, lalu dimakan, jadi kotoran, bebas dari hisab. Ya Allah, seandainya aku ini hanyalah seekor kambing, dikasih makan oleh tuannya, begitu gemuk, disembelih, dimakan, jadi kotoran, selesai tidak kena hisab. Nangis Umar. Ya. Makanya Allah beri kita 7 anggota tubuh tadi, itu untuk memahami kebesaran Allah. Tapi ternyata malah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sampai di sini insyaallah kita ya lanjutkan pembahasan berikutnya besok, ya. Dari hal-hal apakah kita menjaga ya anggota tubuh kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah, bukan sekedar ilmu yang hanya jadi wawasan saja, ya. Dan mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai pemberat mizaniyah hasanah kita kelak di hadapan Allah. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.
Silakan. Penafsiran itu berarti semua anggota tubuh kita itu punya nyawa juga dong Pak ya. Kalau dibilang 7 anggota tubuh itu berarti dia adalah makhluk yang ada di dalam organ tubuh kita yang mesti kita jaga. Gimana Pak? Tadi dari pembahasan Bapak Ya. mengenai 7 anggota tubuh yang menjadi bagian yang dibutuhkan kita masuk ke dalam neraka atau tidak, itu kan ada 7 neraka. Ya. Itu adalah 7 organ tubuh. Jadi makhluk ini adalah sebenarnya dari nyawa kita yang ada punya 7 bagian tubuh. Nah, tubuh itu berarti punya nyawa juga. Apakah seperti itu Pak? Yang nanya Ustadz ini dalam Pak pertanyaannya. Ya, jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi Imam Al-Ghazali menasihati kita, ya, jaga seluruh anggota tubuh kita, terutama yang berapa Pak? 7. Karena kebanyakan dosa itu melalui 7 anggota badan ini. Dan itu sama dengan jumlah pintu neraka jahanam. Kata Allah, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Ya, neraka jahanam ada 7 pintu, tiap-tiap pintu ada bagiannya. Ya. Maksudnya apa? Ya, yaitu yang mengerjakan dosa melalui 7 anggota badan tadi. Ya, maka dia akan masuk neraka jahanam sesuai dengan bagiannya. Nah, 7 anggota tubuh ini penting untuk selalu kita jaga. Ya. Karena kebanyakan dosa itu lewat 7 anggota ini. Ya. Apakah berarti 7 anggota ini masing-masing punya nyawa? Ya, nyawa manusia itu 1. Ya, nyawa manusia 1. Ketika seseorang masih hidup, ya maka 7 anggota tubuh tadi berfungsi. Ketika seseorang sudah wafat, nyawa sudah terpisah dari badan, ya maka 7 anggota tubuh itu pun tidak berfungsi. Ya. Jadi bukan berarti 7 anggota tubuh ini masing-masing punya nyawa sendiri-sendiri. Ya. Oh dia sudah mati tapi matanya masih kedip-kedip misalnya. Kan nggak mungkin. Ya. Oh dia sudah mati kepalanya tapi tangannya masih gerak-gerak. Ya. Nggak. Jadi nyawa tetap 1. Ya. Hanya saja 7 anggota badan ini saking pentingnya kita diwasiati oleh Imam Al-Ghazali untuk ya menjaganya. Jangan sampai menyalahgunakan 7 anggota badan ini dari ya tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk memahami kebesaran Allah di alam semesta, untuk kita ya beraktivitas dalam kehidupan dunia kita, bekerja, cari nafkah dan lain sebagainya, ya, dan juga untuk mengambil ibrah ya dari setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka berarti menyalahi tujuan penciptaannya. Ya, kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup Pak ya? Ya. Silahkan. Ya. Itu kan pintu maksiat ya. Iya. Bagaimana dengan masuknya surga lewat pintu juga? Ya. Pintunya orang yang sholat, pintunya orang itu. Ada korelasi. Baik. Ya, semua anggota tubuh yang 7 tadi, kalau dimaksimalkan dengan baik, ya sesuai dengan tujuan penciptaannya, digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, memahami kebesaran Allah di alam semesta, ya, beraktivitas untuk kehidupan kita, maka anggota tubuh yang 7 tadi bisa menghantarkan kita meraih surga Allah. Ya. Tapi sebaliknya, ketika disalahgunakan, maka menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Maka sebagaimana neraka jahanam ada 7 pintu, ya surga juga ada pintu. Pintu surga ada
8, ya. Ada orang nanti masuk melalui pintu sholat, pintu puasa, ya. Kemudian pintu yang paling tengah adalah pintu birrul walidain. Orang bisa masuk melalui pintu-pintu itu, apa sebabnya? Karena dia mengamalkan, ya, anggota tubuhnya untuk kebaikan, mempergunakan sebagaimana tujuan penciptaannya, digunakan untuk merenungkan kebesaran Allah, memahami ayat-ayat Allah, ya, maka mengantarkan ke surga. Tapi kalau tidak, sebaliknya menjerumuskan ke neraka. Sebagaimana tangan kaki kita bersaksi atas kejahatan kita, tangan kaki kita juga nanti bersaksi atas kebaikan-kebaikan kita, ya. Dia bisa bersaksi atas kejahatan, dia juga bisa menjadi saksi atas kebaikan. Maka tentu kita berharap anggota tubuh kita ini nanti menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita, ya. Jangan sampai menjadi saksi keburukan-keburukan kita. Ya, kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Itu kita mendengar sholat duha itu kan, Ya. sebagai sedekah tujuh yang dikasih itu kan ya. Itu bisa untuk apa? Itu bisa untuk meredam muka Allah, untuk meredam siksa neraka. Karena di salah satu hadis Rasulullah itu bahwa kita harus menjaga minimal puasa sebulan 3 hari, menjaga witir, sholat duha. Baik. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, terkait dengan sholat duha, ya. Kata Nabi, manusia itu punya 360 persendian, ya. Setiap persendian itu punya hak, ya, sedekah atasnya. Maka kata Nabi, mencukupi semua sedekah persendian itu dengan 2 rakaat duha. Ya, jadi kalau kita menunaikan 2 rakaat duha, maka itu telah, ya, memenuhi sedekah 360 persendian dalam tubuh kita, ya. Dan ini salah satu keutamaan sholat duha, ya. Makanya Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah, ya, 3 hal. Kata Abu Hurairah, ausani khalili bisalasah. Kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku 3 hal. Ya, 3 hal ini penting untuk kita jaga, terutama di bulan Ramadan, ya, saat kita dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan berbagai bentuk ibadah. Apa 3 hal ini? Kata beliau, ya, rakaatayid duha, 2 rakaat duha. Wa shaumi salasati ayyam, puasa 3 hari di setiap bulan, ya. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku witir sebelum tidur, ya. Jadi witir sebelum tidur boleh, ya, tapi kalau ditunaikan sebagai penutup ibadah malam kita, maka itu lebih baik, ya. Tapi kalau rasanya nggak sanggup, khawatir nanti bangun-bangun azan subuh, nah, maka witir sebelum tidur, seperti wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Kemudian apakah itu meredam murka Allah, ya, menyelamatkan kita dari nerakanya Allah? Setiap bentuk ketaatan kita kepada Allah, apapun itu meredam murkanya Allah dan bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, ya. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun sekedar menyambut kedatangan saudaramu dengan wajah yang cerah, ya, itu jangan diremehkan. Nanti surga itu banyak dihiasi hal-hal yang tidak diduga oleh manusia, amalan-amalan yang tidak diperhitungkan,
rupanya itu yang mengantarkan manusia ke surga. Maka Nabi heran, rupanya ada orang masuk surga itu hanya sebabnya apa? Dia memotong ranting yang melintang di jalan. Khawatir mengenai manusia maka dia potong. Rupanya itu mengantarkan dia ke surga. Ada orang masuk surga hanya karena menyingkirkan duri dari jalan. Oh, ini ada jarum, ada paku, bahaya ini kalau kena ban, bisa bocor, bisa jatuh orangnya. Disingkirkan, ya. Oh, ini ada kerikil di tengah jalan, ya, ditendang. Bahaya kalau orang kena kerikil terjatuh. Rupanya amal-amal yang dianggap sepele itu malah mengantarkan, ya, seseorang meraih surga Allah. Apalagi ketaatan-ketaatan besar seperti sholat, seperti puasa, seperti qiyamul lail, seperti infak sedekah. Jangan diremehkan. Itu bisa mengantarkan kita meraih surga, menyelamatkan kita dari neraka dan meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya begitu, wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.